Keluaran 14 ayat 11 sampai 12 tulisnya, memangnya kurang kuburan di Mesir sampai harus mati di sini. Kemarin sampai situ kan kita bahas. Nah, kemudian setelah Tuhan memberikan pertolongan, harapan untuk maju itu ada lagi. Sebelumnya harapan untuk maju terus lewat perjalanan padang gurun itu sirna. Akhirnya mereka pikir kita balik aja lah ke Mesir. Tapi lewat mujizat, Tuhan bikin mereka tetap mau ikut ke perjalanan padang gurun. Nah, ini kita akan bahas beberapa hal yang kemarin kita nggak sempat bahas tentang di tentangan Migdol. Jadi, di tentangan Migdol, sebentar ya. Kalau Tatang saya silent ya. Nah, di tentangan Migdol, ketika Mesir mendekati Israel untuk hancurin mereka, ini kan Mesir nih, Mesir. Ini Israel. Ini laut nih. Waktu Mesir mendekati Israel, Tuhan pindahin malaikat Allah sama tiang awan, dipindahin ke sini nih. Tutupin. Jadi mereka nggak bisa maju. Sedangkan laut ini dibelah. Laut dibelah jadi tembok kanan kiri. Tanahnya yang diangkat, tanah yang tadinya terendam air selama entah berapa lama, itu tiba-tiba jadi kering. Itu kita baca di Keluaran 14. Nah, lalu orang Israel nyebrang satu persatu sampai semua lewat. Nah, setelah orang Israel lewat, tiang awan ini diambil Tuhan, hilang. Nah, Mesir nyusul masuk ke laut. Tapi yang terjadi apa? Tuhan tenggelamin Firaun dan pasukannya. Mati semua di situ. Jadi setelah mereka lewatin Laut Merah, terjadi pemisahan. Orang-orang Israel kayaknya saya harus setting sebentar ya, saya setting dulu supaya pas join ininya ke mute. Meeting setting. Oke. Sorry, lanjut ya. Nah, jadi di tentangan Migdol ini terjadi pemisahan antara orang-orang yang keluar dari Laut Merah sama orang-orang yang tenggelam dalam Laut Merah. Dengan kata lain, orang yang percaya diselamatkan, sedangkan orang yang nggak percaya itu dimusnahkan. Nah, peristiwa ini di kemudian hari, Yohanes Pembaptis ya, lewat pelayanan umumnya, dia itu membaptis orang-orang Yahudi. Kalau baca di Matius 3 ayat 5-6, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah, jadi sambil mengakui dosa, mereka itu dibaptis. Jadi mereka tuh proses dibaptisnya, Yohanes Pembaptis itu tenggelamin mereka semua di dalam air, kemudian diangkat keluar. Kayak gitu baptisnya. Nah, di kemudian hari lagi, Rasul Paulus ngomong di Korintus, kepada jemaat Korintus, dia bilang gini, dua peristiwa itu tentang Yohanes baptis di air, sama orang Israel lewatin air Laut Merah, itu sama, dua peristiwa itu sama. Mereka masuk dalam air, Mesir pun masuk dalam air, tapi yang keluar cuma Israel. Mesirnya ditenggelamkan. Nah, ini di pembaptisan, kalau baca di 1 Korintus 10, ayat 1 sampai 2 ya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di dalam perlindungan awan, dan bahwa mereka telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, jadi prinsipnya itu seperti itu. Nah, sama juga seperti di zaman Nuh. Kalau baca di 1 Petrus 3, ayat 20 sampai 21,
yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Petrus catat di 1 Petrus 3:20-21, ini simbol atau kiasan. Indonesia terjemahnya kiasan. Kiasan tentang baptisan. Jadi zaman Nuh itu yang percaya itu selamat, yang nggak percaya itu mati semua. Ditenggelamkan. Artinya, ketika seorang manusia itu dibaptis, artinya segala dosa dan bentuk ketidakpercayaan itu ditenggelamin waktu itu. Nah, jadi ketika dia keluar lagi dari air, itu hanya yang percaya aja yang keluar. Simbolnya seperti itu. Makanya baptis itu bagi orang Kristen itu sangat penting. Nah, setelah orang Kristen dibaptis, setelah dia keluar dari air, dia itu mulai menjalankan kehidupan yang berubah. Udah nggak seperti dulu lagi. Nah, mengenai tantangan Migdol ini, ada satu poin lagi yang kita mau bahas, itu mengenai tanah yang kering. Waktu ditulis tanah kering, kan laut dibelah, tanah yang di tengah-tengah itu jadi kering. Bahasa aslinya itu benar-benar kering. Logikanya kalau air sudah dari dahulu menenggelami tanah itu, maka ketika airnya diangkat pun pasti itu basah kan, minimal becek lah. Tapi bahasa aslinya itu kering sekering-keringnya. Kalau teman-teman ingat di Alkitab itu, kering pertama itu muncul di Kejadian 1 ayat 9. Terus kering kedua itu Kejadian 8 ayat 7. Coba ya saya baca. Kejadian 1 ayat 9, atau Brolius tolong bacain kali. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Jadi waktu itu, kalau baca di Kejadian 1 ayat 2, bumi itu nggak kering awalnya. Nah, kalau baca di Kejadian 8 ayat 7, itu setelah air bah, Nuh di dalam kapal, dia ngecek, bumi udah kering belum? Nah, cara ngeceknya, Nuh itu kirim gagak. Dia kirim burung gagak. Karena burung gagaknya nggak bisa mendarat, dia pulang lagi ke kapal. Sama seperti itu. Jadi, dalam proses membuat air laut itu terbelah, Alkitab catat, Allah mengeringkan ini dengan nafas hidungnya. Coba baca bro, Mazmur 18 ayat 15. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu. Ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Jadi dicatat di Alkitab tuh karena hembusan nafas dari hidung Allah, sekaligus hardikan Allah. Alas-alas dunia tuh tersingkap. Kalau baca di Kejadian 1 ayat 2, awalnya itu bumi itu ditutupi samudra raya. Sama juga waktu Nuh di air bah, penghakiman air bah, dia di atas kapal, dia nunggu nih kapan surutnya air. Ketika burung gagaknya balik lagi, oh ini belum nih. Setelah berapa lama dia kirim lagi burung gagaknya, oh masih balik lagi, masih belum kering. Nggak ada tempat mendarat, penuh air. Nah, sama seperti itu, roh Allah itu di Kejadian 1 melayang-layang di atas permukaan air. Nggak ada tempat mendarat. Tapi kalau Allah menghardik, maka tersingkaplah semuanya, terbongkar semua. Kalau teman-teman baca Amsal 13 ayat 1. Coba tolong baca Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Hardikan. Hardikan itu bisa mengeringkan. Kalau lagi ya Amsal 17 ayat 10. Amsal 17 ayat 10.
Suatu hardikan Suatu har suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Pengkhotbah 7 ayat 5. Coba baca, Bro. Pengkhotbah 7 ayat 5. mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Hardikan orang berhikmat. Tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada orang yang memiliki firman Tuhan. Yesus kan itu ngomongin Yesus. Makanya penting sekali kita tuh belajar firman supaya kondisi hati kita itu seperti tanah yang kering sehingga siap ditabur. Selama tanah itu dipenuhi dengan air, penuh dengan air, nggak bisa. Nah, semoga semua firman yang selama ini kita pelajari itu jadi seperti hardikan buat kita, seperti hembusan nafas hidung Allah bagi kita. Kalau sampai pakai hidung nggak mempan, lama-lama ditiup pakai mulut, terbang semua. Itu yang minggu lalu kita nggak sempat bahas tentang tentangan Migdol. Hari ini kita lanjut ya, perkemahan keempat namanya Mara. Jadi setelah jalan 3 hari tanpa air, mereka jalan nih dari tentangan Migdol, mereka jalan 3 hari tanpa mendapatkan air. Setelah mereka sampai di satu tempat, di situ ada air. Nah, tapi ketika mereka minum, ternyata airnya pahit. Bisa bayangin nggak, teman-teman? Lagi jalan gitu, perjalanan 3 hari, nggak pakai air, nggak ada air, dan satu-satunya air yang ada di situ pahit. Dalam hidup mungkin ada banyak peristiwa yang seperti ini. Coba kita baca ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Coba baca, Bro. Keluaran 15 22 sampai 24. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Jadi arti nama Mara itu pahit. Jadi di pembacaan hari ini kita akan lihat 2 reaksi. Reaksi pertama, itu reaksinya orang Israel. Mereka bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain. Nih. Reaksi yang kedua, setelah menemukan air yang pahit ini, kan Musa juga jalan 3 hari kan, juga sama-sama nggak punya air. Tapi begitu dia lihat air ini pahit, reaksi kedua tuh Musa berseru kepada Tuhan. Tadi kita udah baca ayatnya kan. Musa berseru kepada Tuhan. Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Hasil dari Musa berseru pada Tuhan, setelah ini Tuhan kasih solusi. Solusinya apa? Kalau baca ayat tadi, Tuhan tunjukin sepotong kayu. Tuhan nggak ubah airnya jadi tawar loh. Air yang asin itu Tuhan nggak ubah jadi tawar. Tuhan hanya tunjukin, tuh sepotong kayu. Coba bayangin ya, teman-teman kalau sekarang lagi menghadapi kesusahan gitu, atau lagi ada masalah. Teman-teman berseru kepada Tuhan, doa. Nah, Tuhan bukannya menyelesaikan masalah itu, malah tunjukin sepotong kayu. Ini kayu nih. Tapi sebenarnya ya, kalau lihat bahasa aslinya, itu bukan sepotong kayu. Yang tadi nomor 2 Musa. Itu bukan sepotong kayu, tapi sebuah pohon. Bahasa aslinya itu sebuah pohon. Kalau lihat bahasa Inggrisnya juga sama tuh, a tree. Atau contoh gini deh, misalnya kita punya banyak masalah, lalu kita pergi ke pendeta kan, kita curhat sama pendeta.
pendeta, orang itu tuh begini nih orangnya itu. Dia itu orangnya begini begini begini, akhirnya karena begini-begini, akhirnya jadi gini gini, gimana pendeta? Gimana caranya?" Gitu. Terus pendeta tunjuk ke atas dinding, tuh lihat tuh salib, ada kayu salib. Setelah itu, setelah kita sampai di situ kita bilang, "Ah, ini pendeta nggak ngerti nih, nggak ngerti hati saya, nggak ngerti perasaan saya, yang bukannya ngasih solusi, cuma nunjuk salib, apaan?" Nah, sama seperti itu, Musa, Musa dia ngerti. Apakah kayu yang Tuhan tunjukkan ini, sebatang pohon ini kayu manis? Bukan kan, itu kan hanya sebatang kayu kan, sebuah pohon. Musa lemparin pohon itu ke air yang pahit itu. Ajaibnya air itu nggak lagi pahit, bukan juga tawar, tapi airnya jadi manis. Airnya jadi manis. Di ayat 26, di bagian terakhir ayat 26 ditulis, "Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kamu." Di bagian terakhir ayat 26 setelah peristiwa ayat 25 ini, Tuhan bilang, "Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau." Bahasa aslinya tuh Yahweh, Yahweh Rafa, atau Yehovah Rafa, artinya Allah yang menyembuhkan. Kenapa ya? Sebab Allah adalah Allah yang menyembuhkan. Nah, pertanyaannya, kenapa setelah ngomong ini semua, Tuhan bilang, "Aku adalah Allah yang menyembuhkan engkau." Berarti engkau itu sakit. Karena kau sakit, makanya aku sembuhkan. Segala kepahitan itu bisa meliputi penderitaan, penderitaan yang dialami secara fisik, tapi juga bisa menunjuk pada penderitaan kepedihan hati. Juga mungkin berbagai macam cobaan-cobaan yang kita temui dalam seluruh perjalanan hidup kita sampai hari ini. Bagi umat Israel, apa yang pahit? Jalan 3 hari tanpa air itu pahit. Sampai di situ ada air, mereka minum, itu pahit. Bagi Musa, apa yang pahit? Bagi Musa yang pahit itu umat Israel. Umat Israel ini pahit. Di tepi Laut Merah dia dicaci maki. Hei Musa, emang kurang kuburan di sini? Di Mara bersungut-sungut. Di Mara, tempat namanya Mara. Bersungut-sungut. Mana air? Minum apa kita? Gila kali ya bawa kita ke sini. Lewat peristiwa Mara, Tuhan menunjukkan isi hati orang Israel yang penuh kepahitan. Tuhan juga tampakkan hati Musa yang penuh kepahitan. Kenapa saya bilang hati Musa penuh kepahitan? Musa manusia juga kan? Seluruh hati manusia itu penuh kepahitan, tanpa satu pun terkecuali. Banyak kepahitan dalam hidup. Terhadap keadaan mungkin, terhadap seseorang mungkin kan. Mungkin bisnis, teman, bahkan gereja, bahkan pendeta, suami, istri, anak, bikin pahit. Solusi untuk ini cuma satu. Tuhan akan tunjukkan satu pohon. Satu pohon ini dan hanya pohon ini yang bisa bikin manis. Hanya ada satu pohon yang harus dilemparkan ke dalam hatinya Musa. Sehingga ketika dia lihat lagi bangsa Israel, Israel udah nggak pahit lagi. Tapi jadi manis. Nah, sama seperti itu, ada satu pohon juga yang telah ditunjukkan kepada kita. Seperti yang dikhotbahkan pendeta hari Minggu kemarin. Semoga hari ini kita bisa ngerti sama seperti Musa. Dan mempergunakan kayu itu ya. Kalau baca di Lukas 23 ayat 31, tolong baca bro. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Yesus waktu itu lagi ngomong dirinya itu diumpamakan sebagai kayu hidup atau pohon hidup. Nah, jadi kalau teman-teman punya Alkitab, itu boleh dicoret, diganti sepotong kayu itu dicoret jadi sebuah pohon. Nah, setelah air itu menjadi manis, ada hal yang lebih penting yang Tuhan mau berikan. Kalau baca di ayat 25,
Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Kalau bahasa aslinya itu satu ketetapan dan satu peraturan. Tapi nanti kita akan bahas ini di waktu kita bahas buku 7. Tapi hari ini terima aja perintah itu adalah hormati orang tuamu, sama ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi itu perintah keempat dan perintah kelima dari 10 perintah Allah. Nah itu ya. Kemudian dari Marah mereka jalan lagi ke namanya tempatnya Elim. Elim. Elim ini adalah sebuah tempat yang sangat indah di padang gurun. Arti nama Elim itu kekuatan atau pohon-pohon besar. Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, jadi secara fisik di situ ada 12 mata air sama 70 pohon korma. Kalau dibandingkan sama padang gurun yang sangat suram, ini kan kayak sorga kan. Mereka tuh benar-benar bisa beristirahat di sini. Nggak usah takut kelaparan, nggak usah takut kehausan. Nah, 12 sama 70, ini angka yang khusus di Alkitab. Karena di zaman Musa itu ada 12 suku Israel, sama ada 70 tua-tua. Di zaman Yesus, Yesus tuh punya 12 murid terdepan, juga Yesus punya 70 murid yang dia utus dua-dua. Jadi kayaknya ini bukan kebetulan. Nah, apa yang mau diajarin lewat Elim ini? Seperti orang Israel jalan di padang gurun dan menemukan Elim, Tuhan bawa mereka ke Elim ya. Bukan menemukan, sorry. Tuhan bawa mereka ke Elim. Hari ini juga kita harus minta Tuhan bawa kita ke Elim rohani loh. Tempat peristirahatan sejati. Saya kenal seseorang yang dulunya suka menjalani kehidupan yang penuh pesta pora dan kemabukan. Waktu itu, dia kira dia itu lagi di Elim. Lagi di tepi 12 mata air. 12 oasis kan mata air di padang gurun. Tapi sebenarnya dia itu di padang gurun. Sebaliknya ada tempat yang dikira hanya ini tempat ini mah susah. Sengsara kalau gue jalan hidup seperti itu. Tapi sebenarnya itulah oasis sejati. Nah, hari ini kita tuh nggak boleh kebalik. Yang mana oasis, yang mana padang gurun. Harusnya hari ini itu yang jadi Elim itu tuh, yang pertama-tama berperan jadi Elim itu tuh gereja sebenarnya. Jadi gereja sejati yang bisa mengalirkan firman yang hidup, firman Yesus Kristus yang hidup, itu akan jadi Elim. Awalnya gerejanya dulu. Tapi kemudian orang-orang yang beribadah di dalamnya, yang awalnya itu sekering padang gurun, lama-lama dia jadi Elim, jadi 12 mata air. Coba tolong baca bro, Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya, ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaraannya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Sekering apapun hati kita sekarang, kalau kita menemukan tempat di mana firman berada, percayalah Tuhan akan rubah itu jadi Elim. Satu lagi ya, Mazmur 107 ayat 35 sampai 37. Saya baca ini. Mazmur 107 ayat 35 sampai 37. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Nah, ini Elim. Setelah dari Elim,
Tuhan bawa mereka lagi. Kalau baca di Keluaran 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi di sini dicatat setelah Elim, mereka pergi ke padang gurun Sin. Tapi kalau bandingin sama pencatatan bilangan 33 ayat 10 dan 11, mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi Laut Teberau. Laut Teberau. Ayat 11, mereka berangkat dari Laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Nah ini yang lebih lengkap yang dicatat di bilangan 33. Kalau di Keluaran 16 dicatat itu sampai tanggalnya. Tanggalnya itu di sini. Tanggal 15 bulan yang ke-2. Mereka berangkat tadi tanggal 15 bulan yang pertama, berarti udah sebulan jalannya. Kita akan bahas satu-satu dulu ini. Laut Teberau. Laut Teberau itu kalau bahasa aslinya itu Teberau itu buluh. Buluh itu kayak bambu. Tanaman yang mirip bambu. Buluh itu kalau di Alkitab itu lambang dari kelemahan. Lambang kelemahan. Jadi coba kita baca ya. Yesaya, coba tolong baca bro. Yesaya 36 ayat 6. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Ini sebagai referensi ada 2 ayat lagi. Yehezkiel 29 ayat 6, 2 Raja-Raja 18 ayat 21. Alkitab catat bulu itu sesuatu yang lemah. Tuhan membandingkan negara kuat seperti Mesir itu hanya seperti buluh. Kenapa? Karena Israel nganggap Mesir itu negara yang sangat kuat sekali sehingga bisa diandalkan. Coba kita baca ya. Keluaran 16 ayat 2-nya sampai ayat 3. Saya baca ya. Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kalau di Mesir, mereka pikir paling enggak mati pun ada makanan. Kalau ini di padang gurun ini mati konyol. Harusnya tuh kalau baca di Mazmur 84 ayat, coba baca baru. Mazmur 84 ayat 6. Mazmur 84 ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Benar, tadi benar, bro. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Berbahagialah orang yang kekuatannya itu Tuhan. Karena belum begitu percaya bahwa Allah yang akan memelihara, mereka ingatnya tuh pemeliharaan Mesir. Akhirnya keluarnya apa? Yang keluar itu duri. Padang gurun Sin tuh arti namanya duri. Sin itu duri. Duri itu menunjuk pada ini loh, durinya tumbuh-tumbuhan tuh. Ada duri kan? Setelah sebulan pergi, bekal yang tadi dibawa dari Mesir tuh habis. Mereka mulai kelaparan.
Akhirnya keluarlah perkataan yang berduri seperti ini. Kalau baca di 2 Samuel 23 ayat 6. Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Orang-orang dursila tuh nggak bisa dipegang pakai tangan. Menyakitkan. Duri itu menunjuk kepada orang-orang dursila. Orang-orang yang telah menjadi sombong dan telah menjadi degil hatinya, itu sering disebut sebagai orang dursila. Dengan sombongnya mereka berkata, kalau di Mesir tuh nggak bakal begini. Di Mesir pun sebenarnya Tuhan ya kan yang kasih mereka makan. Tapi Mesir tidak mengakui itu, Israel pun nggak sadar itu. Akhirnya keluarlah kalimat seperti duri yang menusuk hati Tuhan. Tapi karena kasihnya, Tuhan berikan makanan buat mereka. Nah, di padang gurun Sin ini, Tuhan turunkan makanan dari langit, roti malaikat. Tuhan turunkan roti dari sorga. Kalau baca di Keluaran 16 ayat 31, Keluaran 16 ayat 31, umat Israel menyebut namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Makanan ini, roti yang dari surga ini mereka sebut mana. Dalam terjemahan langsung mana itu apa ini? Jadi mereka juga bingung itu apa. Jadi mereka kasih nama apa ini gitu. Bahasa Ibraninya mana. Ini makanan fisik. Ya kalau dimakan kenyang. Sama kayak yang di Mesir dulu kalau mereka makan kenyang, sama. Di padang gurun mereka makan kenyang. Tapi setidaknya di padang gurun ini mereka sadar yang kasih mana itu Tuhan, yang kasih makan itu Tuhan. Kalau Tuhan berhenti kasih mana, mereka mati kelaparan. Nah, ada kelaparan yang lebih berbahaya daripada kelaparan jasmani. Itu kelaparan rohani. Kalau baca di Amos 8 ayat 11 tuh, di zaman akhir Tuhan bilang akan ada kelaparan. Tapi bukan tentang makanan, tapi kelaparan akan firman Tuhan. Coba tolong baca Bro. Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi pada akhirnya mana rohani yang akan memuaskan kelaparan akan firman ini gambaran tentang Yesus. Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Yesus ngomong di situ, akulah roti yang dari sorga itu. Nenek moyangmu makan, tapi dia mati. Tapi kalau kamu makan aku, kamu nggak makan. Kalau kamu makan aku, kamu nggak akan mati selamanya. Ini di padang gurun Sin. Oke, kita lihat ya. Jadi kita Mara udah, Elim udah, Laut Tebera udah. Padang gurun Sin udah. Sekarang Dovka. Dovka itu artinya menghalau. Alus. Setelah Dovka, alus. Alus itu artinya orang banyak. Atau bisa juga diterjemahkan sebagai tanah yang tandus. Atau bisa juga diterjemahkan sebagai aku akan mengadoni adonan. Ini mengadoni adonan. Mengenai dua tempat ini tidak banyak kejadian, tapi penulis hanya menulis dari arti katanya menghalau. Menghalau itu kita bisa ingat kejadian ketika Yesus cepat-cepat menghalau muridnya untuk segera pergi dari kepungan orang banyak yang hendak menjadikan Yesus waktu itu sebagai raja, tapi hanya sebagai raja secara luar. Karena mereka datang ke tempat Yesus karena Yesus tuh bisa kasih makanan.
5 roti, 2 ikan bisa jadi makan 5.000 orang. Jadi Yesus itu pengen dijadikan sebagai penyedia secara fisik. Akhirnya Yesus cepat-cepat menghalau murid-muridnya pergi karena takut murid-muridnya itu terpengaruh keinginan seperti itu. Nah, makanya banyak hal juga terjadi dalam hidup kita tuh seperti kita tuh dihalau Tuhan. Tapi kita harus percaya bahwa mungkin kita belum mengerti sekarang, tapi ada hal-hal yang Tuhan halau itu demi kebaikan kita. Nah, Alus, ini lebih ada cerita. Di Alus itu tentang orang Israel itu mulai, selama ini kan mereka makan mana itu dapat, mananya turun dari sorga, mereka ambil, mereka makan. Makan apa adanya. Tapi kalau di Alus ini, kalau baca di Keluaran 16 ayat 23, coba tolong baca dulu. Keluaran 16 ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Keluaran 16 ayat 23. Di sini mereka mulai masak. Mananya itu dimasak. Mereka campurin dengan berbagai hal. Yang perlu kamu masak, masaklah. Ya kan? Nah, mengenai mana roti yang turun dari sorga ini, Tuhan kasih mereka mana itu satu hari, satu orang itu boleh memungut 2,3 liter sekitar. Jadi kalau teman-teman punya botol aqua yang gede, kira-kira sebanyak itu. Tuhan batasin satu orang, itu boleh ngambil satu segitu, 2,3 liter itu. Satu gomer namanya, satu gomer. Satu gomer, boleh ambil satu gomer. Kalau kalian ambil lebih daripada itu, kalian coba-coba untuk simpan, itu besoknya akan rusak. Kalau kita baca di Keluaran 16, ayat 24. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Kalau kita baca di Keluaran 16 ayat 19. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkannya daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Jadi mengenai mana ini, Tuhan kasih perintah, satu orang itu boleh memungut satu gomer. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, itu satu gomer, satu gomer, satu gomer, satu gomer, satu gomer. Tapi di hari keenam, Tuhan kasih mereka 2 gomer khusus. Kenapa? Karena di hari ketujuh, Tuhan nggak turunin sama sekali roti dari sorga itu. Jadi kalau di hari keenam mereka nggak pungut, hari ketujuh mereka nggak ada makanan. Nah, jadi ini Tuhan benar-benar ajarin mereka tentang hari, secara luar Tuhan mau ajarin mereka tentang hari Sabat. Karena mereka kan nggak punya kalender waktu itu dan nggak punya hari Sabat. Jadi Tuhan mau ajarin mereka tentang hari ketujuh, siklus 7 hari. Siklus 7 hari, siklus 7 hari. Kalau mereka hitung, oh ini Sabat. Jadi mereka hitung lagi hari ke-6, oh harus ambil 2. Nah, kalau di hari-hari biasa mereka ambil 2, busuk. Tapi yang ini nggak bakal busuk. Mana yang keluar, mana yang turun di hari ke-6, itu kalau diambil tuh nggak akan busuk. Kan firman, kita ngomong tadi kan roti yang dari sorga itu firman kan. Firman, di hari ke-6 itu ada firman yang jumlahnya 2 kali lipat, sesaat sebelum peristirahatan penuh datang. Yang kita akan bahas ini nanti lebih dalam lagi. Tapi teman-teman cukup ingat aja, di hari ke-6 itu mananya turun 2 kali lipat, dan di hari ke-6 itu boleh disimpan. Nanti ini akan dibahas lebih dalam di buku 8.
Kita lanjut ke perkemahan terakhirnya di fase pertama itu Rafidim ya. Nah, Rafidim ini ada banyak peristiwa. Saya akan bahas satu aja dulu, nanti lanjutnya minggu depan. Rafidim itu artinya pelita. Dari kata Ibrani yang artinya pelita itu rapidim, rapidim. Rapidim itu artinya pelita. Tapi terjemahan langsung dari Rafidim itu padang rumput. Jadi Rafidim ini padang rumput atau istirahat. Ini arti namanya. Jadi kalau dengar arti namanya istirahat, itu mirip Elim tadi kan. Terus padang rumput, wah ini berarti tempatnya banyak air. Namanya aja Rafidim, padang rumput loh. Bukan padang gurun loh, padang rumput. Berarti di sini banyak air. Keluaran 17, ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Kalau baca ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Jadi di Rafidim itu udah perkemahan ke-10. Tiang awan ada di situ. Kalau malam, tiang api ada di situ. Mana sesuai dengan hari-harinya tetap turun. Tapi balik lagi, Allah itu, keberadaan Allah itu belum senyata Musa. Musa itu nyata di depan mereka. Mereka lihat, kelihatan langsung Musa. Kalau baca di ayat 2, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Nah, jadi dari arti nama Rafidim yang artinya padang rumput atau istirahat, kalau dulu di Mara itu airnya ada, tapi pahit. Airnya ada, ini pahit. Nah, kalau di Rafidim, ini harusnya ada air, tapi nggak ada. Ini kecewa sekali ini. Pernah nggak teman-teman merasakan kekecewaan seperti ini? Harusnya ada, tapi nggak ada. Kita mengharapkan kasih dari seseorang, tapi nggak ada loh. Kita mengharapkan syukur dari seorang, tapi nggak ada loh. Kita mengharapkan firman dari seseorang, ternyata nggak ada loh. Kita mengharapkan pertobatan dari seseorang, ternyata nggak ada. Banyak hal yang kita harapkan di dunia ini. Menurut pandangan kita, ini harusnya Rafidim nih. Baca Alkitab bertahun-tahun harusnya Rafidim. Tapi kok nggak ada. Pertobatannya nggak ada, kerendahan hatinya nggak ada, syukurnya nggak ada. Kecewa sekali. Akhirnya kalau baca ayat 4 apa? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan aku lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa aja mau dilempari dengan batu. Bahkan di tempat ini mereka tuh berani sekali terhadap Allah. Kalau baca ayat 7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi kalau Masa dan Meriba, di Alkitab tuh nanti di bagian-bagian depan sampai ke Perjanjian Baru pun akan ditulis tentang Masa dan Meriba. Nah, kalau ketemu tentang dua kata ini artinya mencobai dan bertengkar. Yang ini mencobai, bertengkar. Ingat, oh ini sebenarnya yang dimaksud tuh peristiwa ini. Peristiwa yang mereka sampai di Rafidim tapi nggak ada air. Kecewa banget. Harusnya dari jauh-jauh tuh, besok sampai mana? Besok sampai Rafidim. Wah, asik Rafidim. Udah pasti air banyak. Sampai situ nggak ada airnya. Kecewa besar. Nah, disinilah Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih perintah, kamu pukul batu. Ada satu batu, kamu pukul. Dari situ akan keluar air. Keluaran 17.
Keluaran 17 ayat mana ya? Ayat 6. Ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Sebenarnya yang perlu dilakukan oleh orang Israel itu hanya berdoa seperti Musa. Tapi mereka mengedepankan sungut-sungutnya, karena kekecewaan tadi. Akhirnya, diperbuatlah apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Setelah itu air keluar dan mereka minum. 2 juta orang minum di situ, sama ternak. Nah, batu ini tuh gambaran dari Yesus juga. Nanti ada 2 batu yang kasih minum di perjalanan padang gurun. Nah, untuk sementara simpan dulu ini, batu yang pertama ini. Di sini juga Tuhan kasih mereka perang pertama. Mereka diserbu oleh orang Amalek. Kalau baca di ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Tapi yang menang orang Israel. Menangnya pun lucu. Menangnya tuh jadi Musa itu waktu orang Israel berperang, dia angkat tangan 2. Ketika dia capek, tangannya turun, Israel kalah. Kalau dia angkat tangan lagi, Israel menang. Sampai tangan kanan kirinya tuh harus diangkat oleh Harun sama Hur. Ada satu orang namanya Hur. Harun sama Hur tuh pegangin tangannya biar dia nggak turun. Tuhan tunjukin kemenangan mereka tuh tergantung Tuhan. Banyak hal yang terjadi di Rafidim. Nah, saya mau simpulan ya. Kita udah dalam 2 minggu kita bahas 10 tempat di fase pertama. Penulis buku merangkumkan ini sebagai satu fase pertama. Kita udah bahas kan, di Sukot, Tuhan minta mereka untuk buang ragi. Sama seperti itu, Tuhan sebenarnya mau pengen mereka apa? Buang semua ragi yang ada di dalam hati mereka. Di tentangan Migdol, saya akan lingkarin merah tempat-tempat di mana mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini tempat di mana mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Dan di setiap tempat ini, Tuhan tidak memberikan hukuman satu kali pun kepada mereka. Karena fase ini fase Tuhan maklumi, fase anak-anak. Ketika anak-anak nggak ngerti, orang tua memaklumi. Tapi tidak selamanya anak-anak itu akan terus jadi anak-anak. Ada fase di mana Tuhan mau mereka bertumbuh. Nah, itu akan dilakukan di fase kedua. Nah, sekarang kita rangkumin lagi. Kalau menghitung laki-laki saja, yang keluar dari Mesir itu ada 603.550 orang yang keluar dari Mesir. Kalau ngitung anak-anak sama orang tua itu sama wanita itu kira-kira ada 2 juta orang. Nah, mereka itu keluar lalu seberangin Laut Merah hidup-hidup. Sementara orang yang menindas mereka, negara yang menindas mereka yaitu bangsa Mesir, mereka mencoba untuk menempuh jalan yang sama tapi tenggelam. Musnah total. Ini sangat luar biasa kan? Mesir musnah total. Tapi ada satu fakta yang sangat menakutkan. Dari semua orang Israel yang keluar dari Mesir, itu artinya apa? Mereka sama-sama dibaptis di Laut Merah. Mereka sama-sama makan makanan rohani yang sama. Mana kan turun dari surga, mereka makan makanan yang sama. Mereka minum dari air yang sama di Rafidim. Mereka menempuh perjalanan yang sama. Perjalanan pada gurunya sama. Yang mereka makan sama. Yang mereka minum sama. Yang mereka dibaptis sama.
Tapi dari 603.550 orang yang sampai ke Kanaan cuma 2. Yang mati 603.548. Ini yang laki-lakinya aja loh. Kenapa bisa seperti ini? Jawabannya itu ada di 1 Korintus 10 ayat 2 sampai 5. Coba tolong baca, Bro. Ayat 2. Saya bacain deh. Ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6, coba baca bro, ayat 6 bro. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 6 bilang, ini contoh. Contoh loh ini. Ayat 11 coba sekali lagi. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini semua mereka lewatin. Perjalanan ini mereka lewatin dan Alkitab catat. Dan hari ini kita bahas. Tapi ini contoh. Hanya 2 orang yang masuk. Jadi ini sangat keras dan sangat serius. Semoga dalam perjalanan padang gurun yang harus kita lalui, kita bisa mengambil contoh yang baik. Kalau di sini kan contoh baiknya Musa kan. Apa yang Musa doakan, bagaimana Musa harus melewati semua ini, kerendahan hati Musa, semua itu Tuhan latih. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, pelajaran kita mengenai ini selesai. Oh ya, di YouTube itu pendeta ada bahas perjalanan padang gurun per kemah. Jadi itu akan dibahas secara jauh lebih detail dan lebih jelas. Kalau teman-teman pengen tahu lebih jelas, boleh buka di YouTube itu. Terus apa lagi ya? Minggu depan kelas kita libur, berarti kita akan lanjut pelajaran buku 2 kita di setelah Paskah. Tapi Kamis ini ada tetap kita bahas buku 3. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya dan ampuni dosa kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Minggu depan lain ya, terus minggu sengsara. Minggu depan lain, jadi kita nggak ada kelas. Thank you, Rusti. Thank you semuanya. Thank you, Kak. Thank you, Rusdi. Yuk. Dadah. Dadah. Oh. Thank you, bro. Thank you. Thank you, Ko. Thank you.